Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roli Anggara Ari, sebagai ketua dari tim ini dan sekaligus sebagai perwakilan dari Universitas Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita, perwakilan dari Universitas Mataram. Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok, adalah salah satu surga yang dihamparkan di muka bumi Indonesia. Ini bukan hanya hayalan. Kenapa? Karena Lombok telah membuktikan dengan mendapatkan dua kategori sekaligus, yakni World Best Halal Tourism Destination dan World Best Halal Honeymoon. Three nominees are for the Best Halal Honeymoon Destination. They include Lombok. Dan bukan menjadi rahasia lagi tentang adanya pembangunan sirkuit MotoGP bertaraf internasional di Kuta Mandalika, yang tentu ini berimplikasi langsung pada jumlah wisatawan yang akan datang ke Lombok khususnya. Namun, apabila kita berpikir bahwa Nusa Tenggara Barat hanya memiliki potensi dalam bidang pariwisata saja, maka tentu ini adalah pemikiran yang salah. Kenapa? Karena Nusa Tenggara Barat memiliki banyak sekali potensi dari beragam sektor, salah satunya sektor perkebunan. Tapi yang harus kita sayangkan di sini, angka potensi yang dimiliki Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok, dalam panen durian ini hanya dimanfaatkan sebagian besar oleh masyarakat, yakni dagingnya saja. Tapi sisanya dari durian ini dibuang. Tentu, kami sebagai mahasiswa ada rasa bersalah, ada rasa miris melihat fenomena yang terjadi ini. Bagaimana tidak, potensi yang begitu besar, yakni dalam perkebunan durian ini dengan hasil yang begitu banyak, lalu limbahnya ini kok hanya dibuang? Kenapa kita tidak mau memanfaatkannya? Padahal banyak sekali manfaat dari limbah durian ini, terutama dari bijinya. Durian bagus gak? Bagus. Ya, habis makan durian, bijinya direbus. Karena biji durian itu mengandung kolagen yang bagus untuk tulang. Saya lebih milih biji durian daripada dagingnya, karena lebih sehat biji durian. Dilihat dari semua potensi yang ada dan limbah biji duriannya tidak sama sekali tersentuh, maka dengan bangga kami mempersembahkan browsing biduan, brownies kering biji durian. Browsing biduan ini disajikan dalam bentuk brownies kering yang bisa bertahan hingga 3 bulan lamanya. Dan kami sepakat untuk menjual dengan harga 10.000 dengan berat perkemasan adalah 65 gram. Produk ini bisa menjadi pilihan oleh-oleh wisatawan yang berkunjung ke NTB, khususnya Lombok. Produk ini bisa ditemukan di berbagai sentra penjualan oleh-oleh Lombok seperti di kawasan Kek Mandalika, Pantai Senggigi, Taman Nasional Gunung Rinjani, dan sebagainya. Kemudian, ada beberapa hal yang menjadi pembeda antara produk kami dengan produk pesaing lainnya. Yang pertama, produk kami memanfaatkan tepung biji durian sebagai bahan baku utama produk. Dan yang kedua, produk kami menggunakan kemasan yang menarik dan tentunya loss plastik. SWOT dari produk browsing biduan, yang pertama strength atau kekuatan. Produk browsing biduan merupakan olahan makanan dengan inovasi yang baru dan unik, karena di NTB atau khususnya di Pulau Lombok belum ada produk olahan makanan yang memanfaatkan tepung biji durian sebagai bahan baku utamanya, apalagi sebagai makanan oleh-oleh khas Lombok. Kemudian, bahan baku produk mudah didapat. Seperti yang kita ketahui, pada saat musim durian, biji durian akan menjadi sampah yang tidak dilirik atau tidak dimanfaatkan sama sekali keberadaannya oleh masyarakat. Selanjutnya, harga yang terjangkau. Kedua adalah weakness. Produk browsing biduan harus mampu bersaing dengan produk oleh-oleh lain di Pulau Lombok. Dikarenakan bahan baku utamanya yaitu tepung biji durian belum familiar serta masyarakat belum adaptif untuk mengonsumsinya. Selanjutnya, produksi sewaktu-waktu dapat terhambat apabila harga dari buah durian sendiri melonjak terlalu tinggi. Ketiga adalah opportunity atau peluang bagi produk browsing biduan. Yang pertama, belum ada produk sejenis yang memanfaatkan tepung biji durian sebagai bahan utama produknya. Yang kedua, melihat bahwa
kebutuhan terhadap makanan oleh-oleh terus meningkat, dan yang ketiga, terbukanya akses pasar yang luas bagi wisatawan. Threat atau ancaman. Adapun beberapa hal yang dapat menjadi ancaman bagi produk browsing biduan, diantaranya yaitu masyarakat yang masih belum adaptif dengan produk olahan dari biji durian, dan selanjutnya mungkin saja bisa muncul pesaing-pesaing baru dengan konsep produk yang sama atau sejenis. Selain itu, kami juga mengambil upaya dalam mendukung gerakan Zero Waste, mengingat bahwa selama ini biji durian hanya menjadi limbah organik yang tidak dimanfaatkan keberadaannya sama sekali. Dalam melakukan segmenting dan targeting, kami membagi segmen pasar berdasarkan aspek geografi, demografi, dan psikografi. Kemudian setelah melakukan segmentasi, kami melakukan targeting terhadap setiap sub-segmen yang telah ditentukan. Yang pertama, geografi. Untuk subsegmen geografi, target pasar kami adalah masyarakat di wilayah perkotaan. Yang kedua, demografi. Untuk subsegmen demografi, berdasarkan usia konsumen, target pasar kami adalah masyarakat yang berusia produktif. Berdasarkan status pekerjaan, target pasar kami adalah mahasiswa, sedangkan berdasarkan tingkat penghasilan, target pasar kami adalah masyarakat dengan tingkat penghasilan menengah ke atas. Yang ketiga, psikografi. Untuk subsegmen psikografi, target pasar kami adalah wisatawan, orang-orang yang suka ngemil, dan orang-orang yang mempunyai gaya hidup yang sehat dan praktis. Setelah kami menentukan segmen dan target pasar, langkah selanjutnya adalah kami akan menentukan strategi pemasaran yang tepat yang akan digunakan pada produk browsing biduan. Kami membagi 5 tahapan dalam menghadapi target pasar yang ingin kami tuju. Adapun rencana dan anggaran biaya yang kami susun, yakni kami membutuhkan 65.460.000 sebagai bahan baku dan memperkerjakan 2 tenaga kerja yang gajinya 1 orang, yakni 250 per bulan dengan total 6 juta, listrik, air dan gas 3 juta, dan asumsi jumlah produksi kami yakni 12.000, maka kami memperoleh harga satu browsing biduan yakni dengan harga 6.205. Dengan sangat murah sekali, kami hanya ingin menambah profit sebesar 3.795.000 per PCS, maka harga totalnya adalah Rp10.000. Lalu untuk laba ruginya sendiri, setelah melakukan perhitungan-perhitungan, kami akan memperoleh total laba bersih senilai Rp36.178.800. Selanjutnya, dengan melakukan perhitungan BEP, kami menarik kesimpulan bahwa kami hanya perlu memproduksi 8.000 PCS dalam jangka waktu 8 bulan, dan ini akan langsung membalikkan modal kami yang sebelumnya, dan sisanya akan menjadi profit bagi kami. Maka kami percaya sekali bahwa dengan bisnis browsing ini kami akan sukses. Kalian pernah nyobain brownies kering kan? Pasti pernah nih. Tapi pernah nggak kalian nyobain brownies kering dari biji durian? Belum kan? Cobain ya, browsing biduan, gaya baru oleh kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.